Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari SMA 5 Taman Selatan, kelas 10 IPS 3 akan menjelaskan ke kalian tentang bahaya virus HIV. Sebelumnya, kita akan perkenalan dulu ke anggota-anggota yang ada di sini. Di sini dengan saya sendiri, Nadifa Mutiasari, dan teman-teman saya ada Najwa Rasmi Aidatul Aisyah dan Saskia Amalia Putri. Apa sih HIV atau AIDS itu? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome. AIDS merupakan tahapan akhir dari penyakit infeksi HIV. Namun, tidak semua pengidap HIV akan menjadi HIV/AIDS. Mengapa? Karena AIDS merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala yang muncul akibat sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah. Infeksi yang seharusnya tidak parah pada orang normal dapat saja menjadi mematikan pada penderita AIDS. Kalian tahu gimana penularan HIV bisa terjadi? Penularan HIV dapat terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, dan air susu ibu. HIV dan AIDS di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada tahun 2019 terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual, diikuti oleh pekerja seks pria atau LSL, homoseksual, pengguna narkoba suntik atau peracun, dan pekerja seks. Meningkat 7.000 pada tahun 2019 dengan total 600 kematian. Sejak 2005 sampai 2019, jumlah kematian akibat AIDS di Indonesia terus turun-menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pengobatan di Indonesia telah berhasil menurunkan angka kematian akibat AIDS. Adapun gejala-gejala bagi penderita HIV, itu ada kebanyakan orang mengalami flu ringan selama 2-6 minggu setelah terinfeksi. Flu juga bisa disertai gejala lain dan bisa berlangsung selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun, walaupun virus ini terus merusak sistem kekebalan tubuh penderita hingga HIV berkembang menjadi AIDS stadium langsung. Banyak sekali kasus seseorang baru mengetahui bahwa dia mengidap HIV setelah memeriksa diri ke dokter karena penyakit serius yang disebabkan oleh sistem kekebalan tubuh yang melemah. Penyakit parah itu termasuk diare kronis, pneumonia, atau toxoplasmosis. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih penyebab dan faktor resiko dari HIV atau AIDS itu? Yang pertama, penyakit HIV dapat disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, jika tidak diobati, HIV dapat memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Yang kedua, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meskipun jarang, HIV juga dapat ditularkan dari ibu ke anak selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Inilah beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko penularan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, menggunakan jarum suntik bersama-sama. Yang ketiga, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan peralatan keselamatan pribadi yang memadai. Konsultasikan dengan dokter jika Anda menduga Anda telah terpapar HIV melalui cara-cara di atas, terutama jika Anda mengalami gejala flu dalam 2-6 minggu ke depan. Jangan panik, karena sekarang aku bakalan kasih tahu kalian bagaimana cara mencegah HIV dan AIDS. Pertama, jangan berhubungan seks sebelum menikah. Kedua, jangan ganti pasangan seksual dan menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Ketiga, hindari penggunaan obat-obatan terutama jenis obat. Terakhir, dapatkan informasi yang benar tentang HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan khususnya bagi kita, yaitu para remaja. Tantangan makanan penderita HIV atau AIDS. Yang pertama, bagi penderita AIDS, sebaiknya menghindari konsumsi makanan mentah dan setengah matang. Makanan ini berpotensi mengandung kuman yang dapat sangat merugikan bagi Anda. Yang kedua, asupan yang mengandung kafein atau alkohol dapat membuat sering buang air kecil sehingga memperbanyak pembuangan cairan. Sedangkan penderita HIV mengkonsumsi minimal 10-10 gelas cairan per hari. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam mengkonsumsi makanan tertentu seperti kol, brokoli, dan kacang-kacangan. Ada baiknya Anda juga menghindari minuman berkarbonasi seperti soda dan soft drink. Makanan dan minuman ini berpotensi menghasilkan banyak gas dalam parut sehingga Anda merasa mabuk. Yang keempat, bagi penderita AIDS disarankan untuk membatasi konsumsi zat besi hingga 45 mg per hari. Zat besi banyak ditemukan pada sayuran hijau, hati, daging merah, dan lain-lain.
Zat besi yang terlalu tinggi dapat meningkatkan aktivitas beberapa jenis bakteri yang merugikan bagi mereka dengan kekebalan tubuh yang lemah. Beberapa anjuran makanan untuk penderita HIV dan AIDS. Yang pertama, buah dan sayuran. Menyantap berbagai jenis buah dan sayuran dapat membantu melindungi sistem imun tubuh. Yang kedua, ada makanan berkarbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat seperti roti, singkong, sereal, kentang, nasi, dan ubi. Yang ketiga ada olahan susu. Olahan susu menjadi salah satu makanan yang direkomendasikan bagi ODH sebagai sumber asupan kalsium. Yang ketiga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan merupakan sumber protein, mineral, dan vitamin yang baik bagi tubuh. Konsumsi quinoa dan kedelai untuk memberikan asupan protein yang cukup bagi tubuh. Fakta-fakta seputar HIV atau AIDS. Para ilmuwan umumnya berpendapat bahwa AIDS berasal dari Afrika Sub-Sahara. Ini, AIDS telah menjadi wabah penyakit. AIDS diperkirakan telah menginfeksi 38,6 juta orang di seluruh dunia. Pada Januari 2006, UNAIDS bekerjasama dengan WHO memperkirakan bahwa AIDS telah menyebabkan kematian lebih dari 25 juta orang sejak pertama kali diakui pada tanggal 5 Juni 1981. Dengan demikian, penyakit ini merupakan salah satu wabah paling mematikan dalam sejarah. AIDS diklaim telah menyebabkan kematian sebanyak 2,4 hingga 3,3 juta jiwa pada tahun 2005, dan lebih dari 570.000 jiwa diantaranya adalah anak-anak. Sepertiga dari jumlah kematian ini jadi di Afrika Sub-Sahara, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghancurkan kekuatan sumber daya manusia di sana. Hukuman sosial bagi penderita HIV atau AIDS umumnya lebih berat bila dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Kadang-kadang, hukuman sosial tersebut juga turut tertimpakan kepada petugas kesehatan atau sukarelawan yang terlibat dalam merawat ODA atau orang yang hidup dengan HIV atau AIDS. Karena kan kita sudah ada di penghujung pembahasan, maka dari itu saya Nazwa bersama partner saya Saskia dan Alifa pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.